كلمات الله وإنزاله دينه الدين يقاتلونكم من الكافرين ولا تعتدوا يقاتلكم الأقام والناسين والشركوا ممن لا تدركوا لكم على قتاله فإنه يكره بينكم والعدوان أيا كان مصدره. Allah SWT berfirman yang artinya, bertempurlah wahai orang-orang yang beriman dari meninggalkan firman Allah dan menguatkan agamanya terhadap orang-orang kafir yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melakukan panggilan dengan membunuh anak-anak, wanita dan orang-orang tua yang tidak mampu berperang, karena Allah membenci pelanggaran dan agresi apapun sumbernya. Waqulu annama adraktumuhum wa sadaqtumuhum wa saddaqakum annakum fi aradil haram wa akhrajuhum minal mukallafin dari akhrajuhum minhu wa huwa makkah berjahumul asli alladhi akhrajuhum wa udwanan wa fitnatul mu'minina wa ayyadahum ta'an wa tashriku wal iradi minal wadi minal sari wal limani asyadu fadlan minal qadri wala taqul ayyuhal mu'minuna indal masjidil haram al-dukul bil qatalan fa'in qatalakum faqtuluhum wala tastalamu lakum fal badani wa dhalam wal madfufa وَيُعَذِّبُ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنْ عُدْوَانِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mereka di mana saja kau jumpai mereka, dan berkumpullah dengan mereka, dan janganlah kamu tergoyahkan oleh kenyataan bahwa kamu berada di tanah suci, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, yaitu Mekah, negeri asalmu, yang tadinya mereka mengusir kamu secara tidak adil dan agresif, dan melakukan perlawanan terhadap orang-orang muslimin, serta mencelakakan mereka dengan penyiksaan, pengusiran dari tanah air, dan penyitaan uang uji dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka, wahai orang-orang beriman, dari Masjidil Haram sampai mereka mulai berperang melawanmu. Jika mereka memerangimu, maka bunuhlah mereka, dan jangan menyerah kepada mereka, karena yang memulai adalah bertindas, dan yang membela berjumlah sempurna. Jika menghentikan agresi mereka, sebab Tuhan wahai pengampun lagi Maha Penyayang. ثم أكد تعالى الأمر في قتال الكفار وبين الغاية منه وهي ألا يوجهوا شيئا من الفتنة فلا يضرون دونه أحدا وتكون العبادة والطاعة لله وتكون غيره من الأصنام والأوثان فإذا انتهوا عن قتالكم ودخلوا في دينكم فتركوا قتلهم لأنه لا ينبغي أن يعتدي إلا على الظالمين. ثم أخبر تعالى أن المشركين باستقامتهم على الفتنة وابتداءهم للمؤمنين فعلى ما هو أشد قبحا من القتال. وقال المؤمنين أشهد
syarrul harami wa min syarril harami wa hattaka haramatahu tuqan sehatika hurmatahu fala tadaiku ayyuhal mu'minuna bikital fihi ida qarratihim biddafa'i al-muslimun wa ila'i kalamatullah faman ta'arrada liqatalakum wa ila'i alaikum faqatiluhu wa rabbu udunahu ila wala taksiru bimisli ma yu'tadi alaikum wa taqullaha fala taqaw wa tadlamu fil qisasi innallaha yuhibbul muttaqina. Kemudian Tuhan yang Maha Esa mengajukan perintah memerangi orang-orang kafir, yaitu agar tidak terjadi apa-apa dari perselisihan agama. Beliau bersabda, "Perangi mereka sampai kamu menang atas mereka, agar mereka tidak menada kamu dari agamamu, dan agama itu suci bagi Allah, sehingga mereka tidak menyembah selain Dia, dan ibadah serta ketaatan adalah hanya kepada Allah saja, dan bukan kepada berhala dan berhala lainnya. Maka jika mereka berhenti memerangi kamu dan masuk agamamu, maka berhentilah memerangi mereka, karena seharusnya Dia tidak hanya menyerang orang-orang yang dolim." Tuhan yang Maha Esa kemudian Tuhan yang Maha Esa memberitahu kepada Nabi bahwa orang-orang musyrik dengan memaksakan hasutannya dan merugikan orang-orang beriman, melakukan sesuatu yang lebih keji daripada membunuh. Summa amara ta'ala bil jihadi bil mali dan amri bil jihadi bil anfasi faqala wa anfiqu fi sabilillahi ay ibdalul mali fi sabilillahi min nasratadainahu wa dafa'u 'anil haqqi wa la taqalu fatashabu bil mali fa in dhalika yud'akum wa yumakkinu ibtida'i min awasikum fatahbuna wa asanu fa innallaha yuhibbul muhsinina. Beliau bersabda kepada orang-orang yang beriman, bukan bulan suci itu sama dengan bulan suci itu sama dengan bulan suci, dan pelanggaranmu terhadap kesuciannya sama dengan pelanggaranmu terhadap kesuciannya sama dengan pelanggaranmu terhadap kesuciannya. Maka jangan pedulikan wahai orang-orang yang beriman, berperang di dalamnya jika kamu terpaksa mempertahankan agamamu, dan tinggalkan firman Allah. Dan sebelum nuzul awalan Kuliah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sudah ini wa nahara di Hudaybiyah wa sallallahu musyrikuna ala ayat jami'an wa qadini raja falamma tajawaza bil 'ami mukul qafa sahabu alla taqiya lahu quraisul bidalika wa ayyasukum wa yuqamilukum wa kariha ashabul qital fi syahril haram Watariya ashabul qitalu fi syahril haram fanazalat hadhihi ayat qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum qalahu Ibnu Abbas. Dan yang pertama diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dilarang memasuki kota Mekah dan menyembelih hewan kurbannya di kota sebelum kota Mekah dan berdamai kepada Nabi, yaitu orang-orang yang musyrik. Dan Rasul menyuruh mereka untuk kembali di tahun depan. Orang Quraisy itu ingkar janji dengan perjanjian tersebut, maka mereka bersiasat dan bisa menyerang mereka. Dan para sahabat bukan takut berperang, akan tetapi karena mereka di bulan itu adalah bulan haram, maka diturunkan ayat ini, "Tuqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum." Ibnu Abbas mengatakan, "Tanya, wa ruwiya anna musyrikina qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ghaibta an qitalina fi syahril haram?" Qala na'am, wa aradu ayyatahu fi syahril haram wa yuqatiluhu fihi fanazalat hadhihi ayat syahril haram fi syahril haram qalahul hasan. Dan yang nomor 2 diriwayatkan
diriwayatkan bahwasannya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kamu memerangi kita di bulan mulia? Dan Nabi menjawab, qala, na'am, ya. Menginginkan hal tersebut terjadi di bulan haram, maka mereka berperang di bulan haram. Kemudian turun ayat tersebut, asyarul haram bisyaril haram, dan dikatakan oleh Hasan Wariwiyah an Ibnu Abbas an-Naqul nazalat fil waqtil qadar wa amil qadriyati fil qadar sanata sikin fasaddahu kufaru quraisin anil baiti falsafa wa wa'adallahu subhanahu annahu sayadkhuluhu fadakhalahu sanata sama'in wa qadar nastahu fanazalat hadhihi ayat asyarul haram bisyaril haram. Dan yang nomor 3 diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya turun ayat di atas di dalam umroh qadha dan turun di tahun Hudaybiyah di bulan Qadar karena Hudaybiyah, maka mencegah Rasul kepada orang-orang kafir untuk masuk ke kota Mekah. Kemudian mereka kembali. Maka berjanji mereka kepada Allah supaya memasuki rumah tersebut. Maka Nabi masuk pada tahun 7. الحكم الشرعي الحكم الأول ما تطبق في هذا المسلم لم يختلف العلماء في أن القتال قبل الهجرة كان محظورا على المسلمين بنصوص كثيرة في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى فاعف عنهم المصلح وقوله ادفعوا بالتي هي أحسن وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأمثل هذه الآية تدل على أن المؤمنين كانوا منهيين على قتال أعدائهم وهناك نص صريح بالقطع عن القتال وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. Hukum pertama, kapan diwajibkan berjihad bagi orang muslim? Perbedaan pendapat bahwasanya berjihad sebelum hijrah itu dilarang atas kaum muslim dengan menggunakan ayat-ayat yang banyak di dalam kitab Allah Ta'ala. Di antaranya fa'fu anhum wasfah idfa'u billati hiya ahsan wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam wa idza khatibahumul jahiluna qalu salama. Di awal ayat ini tersebut kita terdapat di awal ayat ini tersebut فروي عن ابن أنس وغيره أن أول آية نزلت فيها قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نزلت بالمدينة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قتله ويكف عمن كف عنه وروي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن جبير أن أول آية نزلت في القتال هي قوله تعالى قتل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر بن عبد Sekian dari kami, kurang lebih